Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ella Bia. Oke, malam ini Ella akan cerita atau ingin cerita banget ke teman-teman semuanya tentang suka duka Ella menjalani LDR dan suka duka menjadi istri seorang pelayaran setelah punya anak dan setelah corona. Ini yang Ella rasakan banget dan Ella rasakan jauh sekali sebelum Ella menjalanin LDR waktu sebelum punya anak. Sebenarnya udah lama banget sih aku tuh pengen cerita, pengen berbagi. Mungkin moga-moga aja ada juga teman-teman di luaran sana yang sama atau yang memang suaminya seprofesi sama suami Ella, atau mungkin ada juga suaminya satu kapal dengan suami Ella yang sekarang lagi posisinya lagi ada di Amerika, tepatnya di California. Dan memang kondisi sih sekarang di luar negeri belum begitu normal seperti dulu, tapi kata suami sudah mulai beroperasi kapalnya dan sekarang sudah mulai ada penumpang, jadi tepatnya dia sekarang sudah mulai sibuk, jadi sudah nelpon juga udah sebentar-sebentar, paling cuman pengen lihat anak dan ketemu istrinya aja, cuman sebentar sih hello gitu, karena dia butuh istirahat karena kerjaannya juga lumayan berat di sana. Dan sekarang Ella itu tepatnya udah 4 bulan suami berlayar lagi gitu, dan aku di sini di rumah berdua, cuma memang berdua sama Kenzi. Dan sekarang aku nge-record video ini juga harus nunggu Kenzi tidur dulu, nunggu Kenzi tidurnya pulas dulu. Pertama yang Ella rasain banget setelah gak ada, maksudnya setelah suami pergi berlayar lagi itu berat banget, karena memang semua harus dikerjakan sendiri, semua beban harus ditelan sendiri lagi. Kadang aku cuma bisa tersenyum itu cuman lihat tingkahnya Kenji sekarang yang makin besar, makin banyak tingkahnya, yang bikin berat banget. Selain semuanya dikerjain sendiri itu lihat anak, karena dia sebenarnya butuhnya sosok ayah gitu, sosok ya teman mainnya dia, karena dia sekarang lagi seneng main, tapi sekarang dia harus main terus-terusan sama maminya gitu. Beratnya lagi, tapi gak ada yang paling berat dan paling ingin menyerah menjalani LDR ini ketika aku ngelihat anak sih, itu aja. Tapi suami juga selalu bilang kita ngelakuin ini juga buat dia gitu kan, karena selama COVID juga udah nyoba gitu, suami juga udah pernah kerja di sini dan memang ya mungkin rezekinya hanya sebatas beberapa bulan, tapi harus tetap berangkat lagi. Dan aku juga gak boleh egois, suami juga ada harga dirinya, jadi karena harga dirinya suami itu dengan bekerja, dan aku juga sudah menerima konsekuensinya dari awal, kalau nikah dengan dia ya resikonya harus mau LDR seperti ini. Pas awal-awal suami berangkat itu aku ada yang nemenin di rumah, sengaja aku cari orang saudara yang bisa nemenin di rumah, yang bisa bantu-bantu di rumah. Tujuan awalnya sih aku masih ingin bisa berkarir, masih ingin bisa menjalankan semua
kegiatan aku, dan aku juga harus menurunkan semua ego aku yang dulu aku wanita karir. Mungkin aku dulu juga punya bisnis, aku juga dulu banyak banget yang bisa menghasilkan uang gitu dengan aku. Sekarang punya anak, semuanya harus aku ikhlasin dan harus aku semua total. Karena semakin Kenji besar itu ternyata semakin butuh banget perhatian dari maminya, karena memang aku sama sekali nggak ada yang bisa nitipin dia harus di mana gitu, kecuali aku emang ada yang memang harus pergi, nggak bisa bawa dia, baru aku bisa titipin ke saudara dari suami. Jadi itu yang sampai sekarang bikin aku berat banget teman curhat atau berbagi di rumah pun sekarang bisa jauh terbatas gitu ya, namanya juga LDR. Terus sekarang semua aktivitas, bahkan aku saat ini pun teman semakin dibilang gak ada gitu. Jadi ya semuanya hanya sama Allah. Aku cuma mencurahkan semuanya. Semoga sih rezeki tetap ada, dan alhamdulillahnya sih rezeki terutama buat anak, buat bukan hanya di tangan dari aku gitu ya, tapi dari pintu yang lain itu terbuka. Jadi aku berusaha mengikhlaskan semuanya. Semoga teman-teman juga semoga teman-teman juga di luaran sana yang memang ngeragi ada di posisi seperti Ella sekarang, semoga kita sama-sama dikuatkan. Namanya juga istri pelayaran ya, tapi pelayaran suami aku tuh bukan pelayaran yang kayak TNI, Angkatan Laut gitu enggak. Suami aku kerja di kapal pesiar, dan dia sistemnya kontrak. Terus dia udah 10 tahun itu udah 10 tahun dia di sana, bekerja di sana. Jadi dan dia memang komunikasi sih lancar, cuman karena jarak beda waktu yang jauh banget, jadi memang kita harus on terus gitu. Pada intinya sih sama-sama berjuang gitu, walaupun aku di sini lelah sekali, bahkan nggak punya teman berbagi gitu. Aku udah seharian ngelakuin mulai dari ngurus rumah, ngurus kendaraan, ngurus anak, semuanya dilakuin sendiri gitu dan ketika aku lelah itu nggak ada yang buat berbagi gitu, gimana gitu ya, namanya juga LDR. Dan memang ini lebih berat daripada aku cerita suka duka jadi seorang istri pelayaran yang part satunya waktu aku awal-awal nikah itu. Saat ini semua udah berubah, keluarga suami semuanya udah baik gitu ya, semuanya udah, dan aku juga udah sayang mereka juga mungkin udah gak seperti dulu yang aku ceritakan di part 1 itu semua bisa aku lewatin, dan semoga aku juga bisa melewatin fase ini lagi gitu. Masih 6 bulan lebih lagi suami pulang, jadi aku harus kuat sekuat-kuatnya. Hal ini yang bikin berat seberat-beratnya dari hal yang tadi aku ceritain. Mungkin para ibu-ibu atau teman-teman semuanya yang LDR dengan suaminya, maupun mau LDR di luar negeri, mau LDR luar kota, pasti ngerasain hal terberat ini ketika LDR udah punya anak. Ketika anak sakit, itu yang bikin aku rasanya lemah selemah-lemahnya, karena beberapa kali untungnya ya Kenji itu gak gampang banget buat sakit gitu ya. Yang terakhir kemarin kejadian tiba-tiba dia gatal dan
bentol-bentol seluruh wajah gitu ya. Dia habis main di luar, mungkin nggak tahu aku kena gigit apa atau ulet atau apa gitu ya, tiba-tiba dia gatal. Itu aku panik sepanik-paniknya dan aku bingung gitu, aku harus gimana, dibawa ke dokter, aku harus bawa motor atau aku harus bawa mobil sendiri, tapi ini anak gimana, nangisnya nggak berhenti-berhenti. Di situ aku sampai benar-benar lemah, lemahnya ya Allah, lihat ke sini orang lain, lihat ke sana orang lain, dan karena aku benar-benar di sini sendirian gitu, berdua sama Kenji, sedangkan ibu orang tua aku kan jauh di luar kota, mertua aku juga rumahnya jauh, saudara-saudara dari suami juga mungkin kan posisi rumahnya jauh, nggak deket, tambah saudara aku juga ada banyak di sini, tapi ya namanya juga dengan saudara kan nggak seperti dengan suami gitu, kacaunya bener-bener pasti ibu-ibu semuanya ngerasain. Apalagi ini aku anak pertama, dari mulai dia lahir sampai sekarang itu semua aku unyel sendirian, sampai aku baby blues, depresi postpartum, sampai sekarang pun aku masih sering depresi sendiri gitu ya. Itu aku ngerasain sendiri, aku laluin sendiri gitu. Jadi ketika anak sakit itu hal yang paling aku terberatnya, karena aku harus minta tolong siapa gitu kan. Gak masalah lah kalau buat beli obat ya, apa aku bisa minta tolong, tapi kalau bahkan aku setiap Kenji sakit pasti aku sakit, bukan karena aku gak kuat mental, tapi karena aku terlalu lelah. Jadi aku malam gak bisa tidur karena dia pingin tidurnya dipelukan, digendong gitu. Terus aku juga susah buat makan, karena aku kan kalau makan harus beli dulu atau aku harus ngolah masak sendiri, karena memang gak ada yang nyiapin makan gitu. Berarti kalau aku mau isi perut aku sendiri, aku harus gerak sendiri gitu. Sampai aku sering sakit, ketika Kenji sakit pasti aku sakit. Itu yang bikin aku kadang ketika suami nelpon gitu ya, video call, aku sih nggak ngeluh apapun. Ketika aku sudah nggak kuat pasti aku nangis, hanya bisa nangis setiap ketika video call. Itu suami pasti udah, oh ini istrinya udah di titik lelah, bukan lelah karena aktivitas ya, karena bukan capek fisik tapi lebih ke mental. Karena kalau masalah aku capek kayak beresin rumah, ngurus ini itu sampai semuanya itu aku masih bisa istirahat, dengan istirahat selesai gitu ya, bangun aku minum, kalau misalnya aku ada sakit-sakit aku bisa minum obat, itu udah selesai gitu. Tapi ketika lelah pikiran sama hati itu udah susah banget buat harus dikeluarin gitu. Jadi itu sih hal yang terberat bagi aku. Semoga aku bisa melewati depresi postpartum ini, dan memang depresi pasca melahirkan ini, dan mungkin aku berharap jarang buat tidak kambuh dan kambuh lagi gitu. Karena aku beberapa kali karena kecapean banget sama Kenji tuh bener-bener aktifnya luar biasa, sampai menyita semua waktu maminya gitu. Sampai aku kadang-kadang sambil mandiin dia, nyuapin dia, nyiapin makan dia, ngajak main dia, aku sampai nangis, jerit-jerit sendiri gitu. Kadang aku juga udah gak kuat gitu, sampai pengen nyakitin dia gimana gitu. Jadi inilah suka dukanya. Sukanya apa ya? Kalau sukanya sih lebih ke ngarep nanti ngebayangin ketemu suami lagi, liburan di hotel lagi gitu-gitu sih sukanya. Jadi aku lebih sering menghibur diri aku, ya nanti aku pasti ketemu suami liburannya di sini lagi, nyari-nyari destinasi mau kemana gitu. Cuman masih sekitar wilayah Bandung aja. Jadi itu sih sukanya, lebih banyak beratnya. Tapi aku akan terus berusaha, karena aku harus berjuang buat
banget sih yang komen di vlog yang suka duka, jadi istri seorang pelayaran yang part satunya itu. Dan semoga di sini juga aku bisa ketemu lagi nih sama teman-teman yang memang di luar kota atau sama-sama di Bandung yang suaminya sama-sama bekerja di kapal pesiar seperti aku ini. Dan aku berharap aku juga bisa kuat dan teman-teman juga kuat melewati ini. Inilah perjalanan hidup mungkin, dan ini juga ada skenario dari Allah. Semoga aku bisa melewatinya dan aku juga bisa membesarkan Kenzi, merawat Kenzi sampai dia nanti besar nanti. Dan moga-moga Kenzi juga di suatu saat nonton video-video maminya. Oh iya, jadi gitu aja ya ceritanya malam ini. Nanti aku akan cerita lagi di video-video berikutnya. Semoga aku masih bisa merekod dan semangat buat bikin videonya. Buat teman-teman semuanya yang lagi LDR, semangat. Tetap tersenyum. Insya Allah akan indah pada waktunya. Sampai menunggu suaminya pulang. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.